ini kita boleh tetap produktif ya, kita boleh tetap berkarya, ya bersyukur untuk webinar pada pagi siang hari ini. Saya yakin Bapak Ibu yang bergabung di webinar ini bukanlah pemula ya, bukanlah peternak pemula. Saya yakin sudah berpengalaman, sudah cukup ahli juga di dalam bidang budidaya babi ini. Tapi biarlah melalui webinar pagi siang hari ini kita boleh semakin diperlengkapi ya, kita saling memperlengkapi, kita boleh saling sharing dan berbagi sehingga boleh semakin memperkaya kita ya, memperkaya kita dengan pengalaman masing-masing. Saya yakin juga Bapak Ibu juga punya pengalaman masing-masing di daerah yang pasti juga punya keunggulan dan potensi masing-masing di setiap wilayah daerah ya, di mana Bapak Ibu berada ya. Bersyukur kita juga ada Prof. Polung ya yang berkenan membagi ilmunya ya, sharing kepada kita untuk boleh memperkaya kita semua, memperlengkapi kita untuk menghadapi wabah flu babi ini ya. Juga ada rekan kita Pak John Tio dan Pak Ayub di PPMT SOE. Terima kasih sudah hadir juga. Nanti akan memberikan sharing bagaimana menangani babi di sana ya. Beliau berdua ini rekan kita yang luar biasa ya. Banyak sudah menjadi berkat ya di terutama di daerah SOE dan sekitarnya. Ya mungkin itu aja Pak Hari yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah bergabung dan selamat supaya bisa berdiskusi dengan baik melalui webinar ini. Silakan Pak Hari. Baik, terima kasih Pak Agus yang sudah memberikan kata sambutannya bagi kita semuanya. Saudara, kita akan mulai saja seminar kita pada pagi hari ini. Terlebih dahulu saya akan menyampaikan CV dari pembicara kita mengenai latar belakang Prof. Polung Siagian. Nama lengkap beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Polung H. Siagian, MS. Dilahirkan di Sigumpar, Sumatera Utara. Betul ya Prof, Sigumpar ya? 25 Agustus 1946. Berarti sudah 74 tahun ya Prof ya? 74. Wow. Ya. Tuhan, sehat selalu ya Prof ya? Ya. Di balik 47 Pak. Amin. Semangatnya masih 47 Prof. Memiliki seorang istri dengan 3 orang anak. Sudah punya cucu juga Prof ya mungkin ya? Sudah 6. Oh, wah cucu sudah 6, baik. 6 cucu. Ya. Ya. Prof. Polung mendapatkan gelar S1-nya dari Institut Pertanian Bogor dan juga S2-nya. Dan untuk menyelesaikan S3-nya yaitu dari University of the Philippines of Los Baños ya, Prof ya, di Filipina ya. Los Baños. Ya, betul. Betul. Profesor Polung Siagian adalah seorang guru besar dari Institut Pertanian Bogor dan beliau adalah salah seorang dari sedikit ahli peternakan babi di Indonesia. Kita bersyukur sekali hari ini kita mendapatkan seorang pembicara yang baik dan kita akan belajar banyak dari beliau. Untuk itu kita akan belajar bersama-sama. Saudara, sebelum saya serahkan waktu kepada Prof. Polung, kita akan bikin aturan main seperti ini, saudara. Semua speaker tolong di-mute, dan kita akan nanti mendengarkan satu-satunya speaker hanya nanti Prof. Polung dan saya. Lalu seluruh pertanyaan saudara selama nanti Prof. menyampaikan materinya, silakan saudara bisa ketik di chat, ya, di chat yang ada, masukkan pertanyaan-pertanyaan saudara. Nanti saya akan dibantu seorang staf untuk mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan saudara, dan kalau cukup banyak pertanyaannya, saya akan memilih beberapa pertanyaan saudara itu untuk dilontarkan kepada Prof. Polung Siagian. Ya. Jadi kira-kira seperti itu.
cara kita dengar pada pagi hari ini. Baik, tidak berpanjang waktu lagi, kita akan bersama-sama langsung mendengarkan presentasi dari Prof. Polung Siagian. Saya persilakan kepada Prof. Polung Siagian. Baik, terima kasih Pak Ari yang saya hormati. Demikian juga Pak Agus Santoso, Pak John Tio, dan juga Pak Ayub sebagai narasumber. Shalom buat kita semua. Shalom. Shalom buat kita semua. Shalom. Shalom, Prof. Nah, sebelum saya lebih baik dicantumkan dulu yang pertama itu adalah slide pertama. Baik, sebentar, Prof. Slide pertama, Pak Hari. Ya. Ya. Sebentar, Prof. Ya. Ya, Prof, silakan. Baik. Silakan yang kedua, Pak. Ya, silakan, Prof. Yang ini, Prof? Yang kedua langsung yang kedua, ya. Baik. Ya, baik. Jadi, adapun pembicaraan kita pada pagi ini sangat menarik karena kita membicarakan dua virus. Pertama adalah virus ASF di tengah situasi virus COVID-19. Jadi di tengah-tengah itu adalah babi yang mau kita bicarakan. Nah, pada dunia peternakan, ada 3 hal penting yang sering dibuat dalam segitiga pengaman. Peternakan apapun itu. Tidak kecuali babi. Yang pertama adalah mengenai bibit. Yang kedua mengenai ransum. Dan yang ketiga adalah mengenai manajemen. Kalau kita berbicara bibit, ada 2 macam bibit pada babi. Yang pertama adalah babi lokal, yang kedua adalah babi ras. Babi lokal tidak banyak saya bicarakan, meskipun itu masih banyak dipelihara, baik itu di NTT, Sumatera Utara, dan juga tempat-tempat lain. Nah, sekarang babi ras yang dipelihara sekarang ini, ada sebenarnya 382 bangsa babi yang ada di dunia. Tetapi dari sekian bangsa babi ini, hanya beberapa yang dikembangkan yang mempunyai nilai ekonomi terhadap peternaknya. Saya sebut saja di sini Landrace, Yorkshire, Duroc, Hampshire, Berkshire, dan Petre. Kenapa 6 ini yang saya tonjolkan? Ini karena ada di Indonesia saat ini. Meskipun secara bentuk murni sudah sulit untuk didapatkan kecuali di balai-balai yang dikembangkan di Indonesia. Jadi dalam dunia peternakan yang pertama adalah bibit. Kalau bibit bagus, tentu turunannya juga bagus. Saya tidak bisa bayangkan kalau kita memilih babi yang jelek, ya tentu turunannya jelek dan tentu tidak memberikan keuntungan bagi peternaknya. Nah, yang kedua adalah ransum. Bibit yang baik tanpa ransum yang tidak baik tentu tidak berkembang dengan baik. Jadi ada sekarang 2 macam ransum. Ransum pabrikan itu yang dihasilkan oleh beberapa pabrik-pabrik terkenal seperti Pokpan, Cargill, dan lain sebagainya. Jadi mereka sudah menjual makanan jadi yang siap digunakan. Yang kedua, yang banyak digunakan oleh peternak adalah meracik. Meracik itu menggabungkan beberapa minimal 2 bahan makanan menjadi makanan babi. Jadi yang dimaksud dengan ransum itu adalah
gabungan dua bahan makanan atau lebih, itu menjadi ransum. Misalnya kalau jagung ditambah bungkil kacang kedelai, itu sudah ransum. Tetapi kalau jagung saja bukan ransum, itu bahan makanan. Nah, ilmu mengenai makanan ini sangat rumit sebenarnya. Bagaimana kita membuat persentase protein kasar, energi, kalsium, fosfor, dan selain sebagainya. Jadi, ada suatu bagian di Fakultas Peternakan itu yang mengambil jurusan ilmu nutrisi, itu berbicara mengenai banyak tentang ransum. Bibit yang baik dengan ransum yang baik tentu akan menghasilkan yang baik. Yang ketiga adalah manajemen. Manajemen itu di luar aspek bibit dan ransum. Di sini yang pertama adalah mengenai perkandangan, air minum, perkawinan dan kebuntingan, pemilihan rutin, kesehatan, pencegahan penyakit oleh parasit, bakteri, dan virus nanti akan kita bicarakan. Jadi aspek ketiga inilah yang penting diperhatikan untuk mendapatkan suatu usaha peternakan yang baik. Mestinya adalah bibit yang baik, didudukan oleh bibit yang baik, kemudian diberikan makanan yang baik, dan dipelihara atau diberikan tata laksana atau manajemen yang baik. Maka dengan membuat keseimbangan ketiga ini, maka peternakan itu akan menjadi baik. Mungkin ada bertanya, di mana paling penting? Semuanya penting. Tetapi kalau kita bicara mengenai biaya terbesar, apakah bibit, maintenance atau biaya tata laksana dan ransum, dapat saya katakan bahwa ransum itu mewakili 70-75% biaya produksi. Jadi yang terbesar adalah biaya makanan atau biaya ransum. Di dalam perjalanan usaha peternakan, ransum mewakili 75-80 di dalam menjalankan suatu usaha peternakan. Teruskan Pak. Slide-nya Pak. Slide Pak Ari. Next slide. Next slide Pak Ari. Slide. Ya. Ya, itu Prof. Nah, di dalam ilmu virologi, bahwa virus African swine virus itu, African swine fever ini termasuk famili Aspheridae, genus Asvirus, filum virus DNA besar, dan kelas. Jadi kalau orang virologi akan sangat penting mengenai taksonomi daripada virus ini. Nah, kita pahami bahwa virus ini sangat menular pada babi. Jadi namanya virus, ya viral dia. Yang kedua, dapat menyebabkan kematian hingga 100%. Jadi ada peternakan di Sumatera dengan populasi 400, semua itu mati dalam waktu tidak lebih daripada 2 minggu. Jadi masa inkubasinya itu adalah kira-kira 20 hari. Kalau sudah tertular dalam tempo kurang 20 hari, dia akan mati. Yang ketiga, mengakibatkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Yang keempat, sangat tahan hidup dalam lingkungan dan relatif lebih tahan terhadap disinfektan. Jadi ada virus yang begitu diberikan disinfektan mati, tapi ini agak relatif tahan terhadap disinfektan. Namun tidak berbahaya bagi manusia atau tidak dapat menular ke manusia atau dagingnya aman untuk dikonsumsi. Jadi meskipun aman dikonsumsi, saya tidak
tidak anjurkan untuk memakan itu. Jadi kalau memang itu dimasak dengan baik, babi yang terkena virus atau mati atau terkena virus dipotong, itu tidak akan menular kepada manusia. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai sejarah penularan daripada babi ini. Ada sejarah singkat saya katakan untuk peternakan babi ini. Sebentar. Nah, sejarah penularan babi ini sebenarnya itu terjadi pada tahun 1921. Pertama sekali itu diidentifikasi di Kenya, itu Afrika Timur. Tahun 1921, pada masa itu juga terjadi flu Spanyol ya untuk manusia. Kemudian pada tahun 1957 itu menyebar ke Portugal dan berbagai negara di Eropa. Kemudian tahun 2010 di Iran itu termasuk Asia, itu ditemukan pada babi liar. Jadi babi yang tidak didomestikasi. Nah, tahun 2018, jadi kira-kira 2 tahun yang lalu, Tiongkok melaporkan itu ada di Liaoning. Jadi salah satu tempat di Tiongkok itu dilaporkan pada tahun 2900 yang lalu, 2018 yang lalu. Nah, pada tahun 2019 itu dikonfirmasi di Vietnam. Di Vietnam itu termasuk dari Asia masuk ke Asia Tenggara. Dan itu menyebar ke Mongolia. Itu diketahui pada Januari tahun 19. Menyebar ke Vietnam itu pada Februari 19. Kemudian ke Kamboja bulan Maret 19, dan ke Hong Kong pada Mei 19, dan Korea Utara Mei 19, Laos tahun 19, Juni 19, Myanmar pada bulan Agustus, Filipina Agustus, dan Timur Leste pada September 2019 yang lalu. Nah, jadi kalau misalnya di Indonesia itu sumbernya dari mana? Itu diduga itu berasal dari Timur Leste. Kita tahu dari Timur Leste masuk ke NTT, di mana NTT ini, di mana Timur Leste itu sebenarnya ada diapit oleh 2 negara, gitu ya. Jadi NTT sangat connect dengan Timur Leste, dan diduga bahwa dari Timur Leste lah ini menyebar ke Bali dan ke tempat-tempat yang lain. Next slide, Pak. Ya, Prof. Next slide, Pak. Sudah, Prof. Pak Hari, next slide. Ya, sudah, slide Prof. Berikutnya, Pak. Sudah. Ini yang tadi. Nah, kita masuk ke penularan atau penyebaran dari African Swine Fever ini, itu bisa menyebar dengan kontak langsung, melalui serangga, semut, serangga lain, kemudian peralatan peternakan, pakaian, kendaraan, dan juga pakan atau makanan yang terkontaminasi. Jadi banyak cara atau material yang bisa menularkan
atau menyebarkan ASF ini kepada ternak babi yang kita miliki. Slide berikutnya, Pak. Ya, Prof. Ya. Slide berikutnya, Pak Ari. Ya, sudah itu, Prof. Ya. Kita perlu mengenal tanda-tanda klinis yang tertulari ASF ini. Yang pertama itu kemerahan di bagian perut, dada, dan skrotum. Ya, jadi bukan skrotum. Skrotum itu adalah testis yang dibungkus oleh kulit. Jadi skrotum itu adalah testis yang menggantung dan juga pada telinga. Klinis yang kedua adalah diare atau mencret darah. Kemudian demam. Temperatur tubuhnya bisa mencapai 41 derajat Celcius. Kita ketahui bahwa temperatur tubuh normal babi itu 39,3 derajat Celcius. Jadi berbeda dengan temperatur normal manusia mungkin 37. Pada babi itu temperatur normalnya adalah 39,3 derajat Celcius. Kejang, kadang-kadang muntah, perdarahan kulit, dan sulit bernapas dan tidak mau makan. Itu adalah tanda-tanda klinis tertulari. Jadi bisa satu, bisa keduanya, bisa ke enam-enamnya bisa terjadi tanda-tanda klinis tertulari akan African swine fever ini. Next slide, Pak. Ya, Prof. Slide berikutnya. Oke. Sudah. Slide berikutnya, Pak. Sudah, Prof. Ini pencegahan. Nah, bagaimana cara pencegahan? Pencegahan adalah dengan penerapan biosecurity, jadi pengamanan, ya, pengamanan benda-benda hidup, ya, bio itu hidup, security keamanan, ya, dan manajemen yang baik, jadi tata laksana yang baik. Jadi kita sudah belajar tadi tata laksana atau manajemen itu melakukan manajemen yang baik. Misalnya pencucian kandang yang baik, pemberian makanan yang baik, pemberian air minum yang baik. Berikutnya adalah melakukan isolasi babi dan peralatan. Jadi kalau kita sudah mengetahui babi kita itu sakit atau ada tanda-tanda sakit, itu segera kita isolasi. Jadi sebenarnya di suatu peternakan itu, orang kadang-kadang lupa membuat kandang isolasi. Jadi kandang isolasi itu adalah kandang di mana babi yang sakit, tidak harus virus, mungkin penyakit yang lain yang bisa menular, itu bisa kita isolasi. Jadi kalau Bapak nanti membuat suatu rencana pembuatan kandang, jangan lupa membuat kandang isolasi. Supaya ada tempat babi yang sakit di mana bisa kita pindahkan ke sana. Kemudian lakukan pengosongan kandang selama 2 bulan kalau sudah terkena. Jadi kalau misalnya babinya itu kita sudah isolasi, misalnya sisanya, maka kandang yang dikosongkan itu mesti dikosongkan dalam waktu setidak-tidaknya 2 bulan. Kemudian untuk babi yang mati tentu karena ASF tentu kita masukkan di dalam kantong dan dikuburkan. Ini dikuburkan oleh peternaknya, dan juga barangkali adalah tenaga kerja atau petugas dari peternakan tersebut. Kemudian menjual babi, karkas dagingnya tidak boleh dikonsumsi. Jadi saya tadi katakan boleh dikonsumsi. Saya baru pulang dari Timur Leste pada bulan Januari yang lalu. Kebetulan saya ditempatkan pada satu peternakan yang cukup besar, dan saat saya di sana pada hari ketiga itu terserang Asian swine fever, African swine fever. Jadi bisa mati 8, 10, dan seterusnya. Dan sekarang
hanya tinggal 7 ekor saya dengar. Jadi itu sebenarnya yang 7 ekor ini pun sebenarnya itu harus segera dijual ya, supaya tidak lagi meninggalkan virus itu pada babi-babi yang akan dipelihara nanti. Kemudian jangan menjual babi, jangan menjual babi karkasnya bisa dibakar dan juga tapi tidak diharuskan atau tidak dianjurkan ya. Jadi waktu saya di Timur Leste bulan Januari yang lalu itu orang sana makan. Orang sana makan, karena ada yang mati 10, ada yang 5, ada yang 2, itu mereka makan, tetapi dengan tentu, saya tidak mendengar, selama 2 minggu saya di sana tidak mendengar ada bahaya terhadap orang yang mengkonsumsinya. Next slide, Pak Hari. Ya, Prof. Slide berikutnya, Pak Hari. Sudah, Prof. Sudah, Prof. Nah, mengingat virus ASF itu belum ada vaksin dan obatnya, maka untuk mengatasinya ini, kita harus melakukan kegiatan utama, itu adalah sosialisasi kewaspadaan penyakit ASF dan edukasi biosecurity pada peternak. Nah, ini dilakukan oleh para penyuluh peternakan kepada peternak. Yang kedua, melakukan desinfeksi kandang, membersihkan kandang dengan bahan-bahan desinfektan. Nah, ini juga kalau sudah dikosongkan, ini memakan waktu 2 bulan. Jadi, sebelum babi dimasukkan dan menunggu waktu 2 bulan, kita melakukan berkali-kali desinfektan kandang. Ketiga adalah penguburan ternak, dan yang paling penting adalah pengawasan lalu lintas ternak pada babi antar wilayah. Jadi, kenapa terjadi penyebaran dari Timur Leste ke NTT? Karena ada lalu lintas ternak di sana. Jadi, misalnya ternak dari NTT misalnya ke Timur Leste, dan dengan pengangkutan dibawa lagi ke NTT, itu bisa membawa penyakit. Jadi, boleh melalui kendaraan pun, atau transportasi pun, itu bisa melalui penyebaran daripada ASF. Slide berikutnya, Pak. Ya, Prof. Slide berikutnya, Pak Hari. Sudah. Antisipasi, Prof. Nah, kita masuk ke antisipasi pengembangan peternakan babi pada pandemi COVID-19. Nah, sejak awal bulan Maret tahun 2020, itu sudah ada pengumuman Indonesia itu kena COVID. Ya, kita mendengar ada 2 orang Depok itu tertulari dari orang Jepang. Itu sejarahnya ada COVID-19 di Indonesia. Dan juga tentu berkaitan dengan COVID-19 ini, pemerintah melakukan pengumuman pelarangan berbagai kegiatan, masuk berbagai pesta, yang berakibat terjadi pengurangan konsumsi daging babi yang sangat drastis. Jadi akibat COVID ini, saya mendapat kabar dari Sumatera Utara atau dari tetangga dari lingkaran Danau Toba, karena masa COVID ini tidak ada lagi orang berpesta atau mengurangi konsumsi sedemikian rupa,
Padahal kita tahu peranan ternak babi di lingkaran Danau Toba itu sangat penting, baik untuk konsumsi biasa, terutama konsumsi untuk adat, pesta, perkawinan, dan lain sebagainya. Jadi, merebaknya ASP ini juga berbarengan dengan penyebaran COVID-19. Dan di Indonesia, kematian babi ini sangat banyak sekali. Nah, data terbaru di Provinsi Sumatera Utara, data terlama, itu kira-kira 4.682, tetapi data terakhir itu bisa mencapai 20.000 ekor selama masa ASF berlangsung. Jadi sekarang ini pun di lingkaran Danau Toba terutama, juga di Kota Medan, ASF itu masih ada. Jadi kematian itu juga masih berlangsung. Nomor 2, di Provinsi Bali itu kematian bisa mencapai 888 ekor. Saya kira itu masih lebih daripada itu. Kemudian di Provinsi NTT sampai tanggal 13 Maret itu bisa mencapai 4.888. Jadi di mana populasi babi terbanyak, ASF ini banyak tertulari. Jadi kita tahu NTT adalah populasi tertinggi. Jadi saya kira NTT sekarang populasinya itu 2,1 juta. Jadi yang populasi babi tertinggi itu adalah di NTT, kemudian Sumatera Utara, Bali, dan seterusnya. Next slide, Pak. Sudah, Prof. Akibat kematian. Slide berikutnya, Pak Ari. Sudah, Prof. Akibat kematian. Nah, akibat kematian babi secara massal disebabkan oleh African Swine Fever ini mengakibatkan harga babi terus menurun tajam. Kenapa? Karena masyarakat curiga babi terinfeksi ASF. Meskipun kita selalu mengatakan bahwa babi yang terkena virus, dagingnya tidak menjadi masalah untuk dikonsumsi. Namun, banyak masyarakat tidak mau mengkonsumsi asal dia tahu babi itu terserang Asian Swine Fever. Juga harga itu bisa menurun atau tidak dimakan di daerah lain yang dicurigai. Jadi belum tentu ada. Jadi misalnya kalau di Medan dicurigai ada ASF, maka orang mereka itu tidak mau membeli daging babi yang dihasilkan di sekitar Kota Medan. Jadi pada prinsipnya harga semakin menurun dan juga permintaan juga menurun, ya. Karena permintaan menurun, pernah terjadi harga bisa mencapai 22.000 per kilogram, yang semestinya 27.000 atau lebih per kilogram. Jadi kalau misalnya secara ekonomi, kalau harga babi itu 22.000 per kilogram, maka bisa dikatakan peternak itu tidak banyak mendapat keuntungan. Karena kita tahu makanan seperti jagung, kacang kedelai, tepung ikan, dan lain sebagainya itu relatif mahal. Sehingga input yang masuk tidak sesuai dengan output yang dihasilkan. Next, Pak Ari. Ya, Prof. Berikutnya, Pak Ari. Apa yang harus dilakukan? Slide berikutnya, Pak Ari.
Ya, sudah, Prof. Apa yang harus dilakukan? Nah, apa yang harus kita lakukan peternak babi mengatasi keadaan ini? Saya bagi dua, sebenarnya bagi tiga sebenarnya. Yang pertama, tentu peternak yang tidak terserang penyakit African Swine Fever itu ya diteruskan saja. Jadi di beberapa tempat ada peternakan yang aman-aman saja. Mungkin dia melakukan tata laksana yang baik, biosecurity yang baik, sehingga tidak terkena penyakit itu. Tentu itu bisa berjalan dengan baik. Bagaimana dengan golongan yang kedua, yaitu bagi peternak yang sudah tidak mempunyai ternak lagi? Apa yang harus dilakukan? Tentu yang pertama adalah mengosongkan kandang selama 2 bulan. Kita sudah singgung tadi, minimal 2 bulan. Sambil melakukan pembersihan dan desinfektasi. Kedua, itu bisa melakukan pembelian bibit secara bertahap dengan tetap menjalankan penerapan biosecurity, manajemen yang baik, pengawasan yang ketat, dan penghasil bibit yang terpercaya. Jadi, kalau Bapak membeli bibit saat ini, sudah barang tentu pertanyaan pertama, apakah wabah African Swine Fever itu sudah terjadi di sini? Kalau dia mengatakan tidak, dianjurkan Bapak dan Ibu bisa membeli dari sana. Jadi usahakan dari peternak yang tidak pernah tertulari African Swine Fever. Berikutnya adalah melakukan pencegahan tentunya. Jadi berbagai macam pencegahan. Ya. Nah, untuk kelompok berikutnya, peternak yang masih mempunyai babi yang tersisa, sebaiknya babi itu segera dijual. Jadi ada suatu peternakan besar di Sumatera saat ini, babinya masih ada tinggal 7 ekor. Dia tanya ke saya, apakah boleh babi itu dipertahankan untuk dibudidayakan? Saya bilang tidak. Karena babi yang sudah terkena menjadi baik, masih bisa terkena kemudian. Jadi mungkin meskipun ada antibodi di dalam tubuh babi tersebut, kemungkinan masih bisa tertulari. Jadi sebaiknya segera dijual saja. Diganti yang baru. Kemudian yang ketiga tentu dilakukan langkah-langkah di atas. Langkah-langkah di atas, langkah-langkah yang dilakukan oleh pembibit yang tidak mempunyai babi lagi. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Saya sangat senang kalau Bapak Ibu bisa mengajukan peternakan atau diskusi tentang perbabian secara khusus dan African Swine Fever pada khususnya untuk masa kini. Terima kasih Pak Hari. Nah, terima kasih Prof. Polung. Bisa dilanjutkan. Sampaikan. Baik. Kedengaran, ini sangat mencerahkan ya Saudara. Terima kasih Prof. Polung yang sudah menyampaikan presentasinya. Ya. Dan untuk teman-teman bagi yang ingin bertanya, sekali lagi saya informasikan, tolong Saudara menuliskan di chat ya. Nanti ada seorang staf yang akan mengumpulkan pertanyaan Saudara dan akan saya bacakan waktu nanti di forum tanya jawab. Baik, Saudara, selanjutnya kalau tadi Prof. Polung sudah menyampaikan hal-hal yang terkait dengan flu babi Afrika, nah kita akan bersama-sama juga akan mendengarkan kesaksian atau sharing dari teman-teman yang ada di PPMT SOE di NTT. Tadi Prof. sudah menyampaikan NTT itu adalah satu wilayah dengan peternakan babi terbesar di Indonesia. Nah, mari kita bersama-sama mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Gembala atau Koordinator dari PPMT SOE NTT, yaitu Bapak Penginjil John Tio.
Saya persilakan John Tio untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih Pak Hari. Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya di masa yang sulit ini kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Saya ingin men-sharingkan sedikit bagaimana pengalaman kami bersama alumni-alumni kami untuk melewati masa-masa sulit. Yang kita tahu wabah ASF yang menyerang peternakan babi di Nusa Tenggara Timur, bahkan di Indonesia, dan juga masa sulit dalam pandemi corona ini. Ya, ini saya sekali lagi memperkenalkan nama saya John Tio, saya Gembala PPMT SOE, PPMT ke-7 yang didirikan oleh GKY, Sinode GKY, dan kami di NTT ada 2 PPMT, yaitu PPMT Sumba, PPMT Lewa di Sumba, dan PPMT SOE di Pulau Timor. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin saya akan sharingkan kondisi peternakan babi yang ada di NTT saat ini. Tetapi saya ingin batasi dalam 2 hal saja. Yang pertama, lingkup yang saya akan sharingkan ini memang hanya khusus NTT ya, karena saya berdomisili di sini. Dan yang kedua, di sini saya tidak bermaksud untuk mengeneralisir bahwa semua peternak tidak memiliki sikap atau tata laksana yang baik. Ada memang peternak di NTT yang sudah memiliki skala menengah dan besar, dan mereka sudah menjalankan tata laksana yang baik. Bahkan peternak dengan skala besar sudah mampu juga mengekspor atau mengirimkan babi keluar dari NTT. Ya, baik. Mungkin slide berikut Pak Hari kita bisa lihat Ya. Kondisi peternakan babi yang ada di NTT. Ya, Bapak Ibu, NTT adalah salah satu provinsi dengan populasi babi yang tertinggi di Indonesia. Ya, dia kisarannya sekitar 2 juta sampai 2,5 juta ekor yang ada di peternakan-peternakan di Nusa Tenggara Timur. Kalau kita tahu populasi babi di Indonesia hampir 10 juta, dan memang daerah-daerah kantong Kristen lah yang mendominasi peternakan babi. Yang kedua, fakta atau kondisi yang ada, bahwa konsumsi daging tertinggi sangat tinggi sekali di NTT, terutama di Kota Kupang. Ya, kita tahu kalau Bapak Ibu pernah ke Kupang, pernah mendengar daging CI. Ya, ini satu daging yang prosesnya diasap dengan cita rasa yang sangat enak. Nah, ini membutuhkan babi paling sedikit 500 ekor per hari. Itu yang dikonsumsi dan yang dikirim keluar NTT setiap hari. Nah, ini mendorong peternakan babi ini bermunculan. Ya, di mana-mana ada peternakan babi, bahkan peternakan babi, ternak babi ini menjadi satu filosofi dari kehidupan orang-orang di NTT. Ya, kita tahu di NTT kalau orang hidup dia harus memiliki 3K. Ya, dia harus punya kebun, harus punya kandang, harus punya kolam. Nah, salah satu ini ada dalam kehidupan orang NTT. Untuk apa? Nah, kita lihat di poin yang ketiga, usaha dilakukan skala kecil. Ya, beternak babi ini sebagai salah satu mata pencaharian. Ya, mereka beternak babi seperti mereka menabung, dan ada saatnya mereka akan pakai ini untuk membiayai anak sekolah, untuk berobat kalau sakit dan lain-lain. Ya, yang kedua untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Yang tadi Prof singgung bahwa tidak ada pesta-pesta lagi, memang benar. Jadi salah satu tujuan pemeliharaan babi adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Ada pesta, ada acara-acara adat, dan lain sebagainya. Ya, yang terakhir untuk investasi keluarga. Ya, jadi di masyarakat Timor kami tidak menabung lewat tabungan-tabungan di pemerintah atau di bank, ya, tapi orang lebih suka berinvestasi ke tanaman, ke hewan, untuk anak-anaknya bisa melanjutkan kuliah atau untuk dia mempunyai jaminan di masa depan. Nah, ini usaha-usaha yang sementara memang dilakukan dalam kondisi peternakan babi di NTT. Mungkin slide berikut lagi, Pak Ari. Ya, sudah John. Nomor 4. Ya, baik. Oke, Pak. Ya, baik. Bapak Ibu, mungkin
peternakan ini pola tradisional mungkin masih kita jumpai ya. Mungkin tidak hanya di NTT, tetapi saya dengar-dengar di beberapa tempat juga masih menerapkan pola-pola seperti ini ya. Dan inilah kenyataan bahwa kita perlu sekali juga membawakan satu perubahan dalam pola beternak ya. Karena apa? Karena dari pola-pola tradisional ini tidak relevan lagi di zaman yang sekarang ini, sehingga bagaimana kita memberikan satu hasil yang baik, mencegah satu penyakit, dan itu tentu pola-pola yang ada kan tidak memenuhi. Yang pertama, sistem perkandangan yang belum memadai. Ya, jadi memang setiap tipe atau jenis babi ini berbeda kandangnya ya. Tapi yang ada di NTT atau kenyataan yang kami alami adalah polanya masih sistem lepas. Ya, jadi babi itu dibiarkan berkeliaran, mencari makan, dan nanti sore dia kembali ke kandang. Ya, yang kedua, Bapak Ibu, bibit babi tidak memenuhi standar. Ya, kadang-kadang tuntutan konsumen itu mau daging babi yang enak. Tetapi dalam kita memulai usaha babi, hal penting yang diperhatikan adalah bibit babi. Nah, ini kalau kita melihat banyak sekali terjadi persilangan babi, bibit babi. Nah, ini tidak menghasilkan bibit yang bagus, ya. Karena apa? Galur murni yang diturunkan itu semakin lama semakin kecil, semakin berkurang persentasenya. Nah, ini tentu akan membawa dampak kepada pertumbuhan babi. Yang kami pelihara di PPMT, kalau tadi Bapak Ibu lihat di slide depan, itu babi-babi yang kami hasilkan, memang kami jaga sekali untuk tidak dikawinkan dengan babi dari luar tempat kami. Ya, banyak sekali tawaran dari masyarakat, dari orang-orang untuk bagaimana kalau dikawin silang. Ya, bagi kami bukan tidak mungkin seperti itu bisa, tetapi kami juga menjaga galur murni babi kami ini tetap berada dalam persentase yang baik, sehingga hasil yang kita lihat di lapangan ketika alumni-alumni ini memelihara babi, pertumbuhannya cepat, beratnya 6 bulan itu bisa mencapai 100 kilo, dan babi-babi kita tahan penyakit. Nah, ini manajemen bibit babi yang baik ini membuat kita bisa memberikan output nanti ketika kita memelihara. Yang berikut manajemen pakan ya, manajemen keuangan yang belum optimal, sehingga kualifikasi dan kualitas babi yang dihasilkan belum memenuhi standar. Ya, jadi Bapak Ibu kalau berbicara di NTT, memang memelihara babi ini harus punya visi atau target ya. Kalau kita tidak mempunyai visi yang jelas, bagaimana kita mengharapkan babi yang kita pelihara bisa 100 kilo, 120 kilo. Kalau kita memberikan makan dari makanan sisa, ya. Kadang kita menjumpai makanan sisa dari warung diberikan ke babi, makanan sisa dari pesta diberikan ke babi. Nah, ini kita tidak bisa meminimalisir terjadinya penyakit atau terjadinya makanan yang keras dan menimbulkan konstipasi dan sebagainya. Nah, ini perlu diperhatikan. Tadi Prof bilang komposisi yang mengusung pembentukan makanan itu dari bahan makanan itu sangat diperlukan. Nah, makanya kami di PPMT selalu kami memang memberikan asupan makanan pabrik, karena memang kami tahu komposisinya memang sudah sangat komplit. Jadi pakan komplit yang kami pakai, ditambah imbuhannya vitamin A itu dari sayur-sayuran, ya, sayuran dari kangkung, dari kelor, dan beberapa juga kami membuat fermentasi susu dan juga jus ternak yang kami terus galakan untuk bisa menginput pakan dari buat babi itu sendiri. Yang berikutnya adalah pola tradisionalnya adalah minim pengetahuan dari peternak itu sendiri. Nah, ini tentu akan berdampak ketika dia mendengar ASF, wah dia bingung apa itu, sehingga tidak ada antisipasi, tidak ada kesiapsiagaan untuk mengantisipasinya. Nah, ini perlu sekali kita juga dari PPMT terus mendampingi, memfollow up alumni-alumni kita untuk mereka juga selalu konsisten dalam melakukan tata laksana peternakan. Yang kelima, ya, itu usaha yang masih dibayangi oleh ketakutan ya akan virus dan wabah. Nah, ini yang tadi sudah disinggung oleh Prof. Memang
ASF ini sudah beredar sekitar September-Oktober. Dan sudah ada warning atau peringatan dari pemerintah bagaimana kita bisa mencegah. Tetapi masyarakat tidak terlalu peduli. Bahkan masyarakat menganggap remeh dan juga tidak ada satu peraturan dari pemerintah untuk perlintasan babi antar daerah, antar provinsi, antar kabupaten. Nah, ini menimbulkan wabah itu sangat cepat sekali menyerang. Sampai akhir Februari, akhir April, memang sekitar kondisinya 7.000-an babi yang meninggal, mati, yang tewas karena virus. Dan salah satunya juga tempat pembibitan babi di Tarus, milik pemerintah. Ya, itu babinya memang habis. Kena ASF itu hampir 300 ekor. Nah, ini menjadi satu miris ya, karena seharusnya pemerintah yang memblokir atau melakukan antisipasi yang cepat, tapi justru pemerintah juga kena dalam serangan virus ini. Nah, ini tentu kami juga melihat bahwa kesiapsiagaan dari peserta atau peternak itu sendiri, ya itu juga harus diantisipasi dengan hal-hal teknis di perkandangan kita. Ya, baik, mungkin ini saya bisa ceritakan kondisi yang ada di NTT peternakan babi. Saya juga ingin memberikan satu pikiran lagi atau satu efek atau dampak dari kehadiran PPMT di NTT. Nah, mungkin bisa slide berikut Pak ya. Berikut lagi Pak, bisa ya. Ini John? Baik, Pak. Ya, lagi Pak. Tambah slide berikutnya. Lagi. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Saya percaya bahwa dalam membangun satu peternakan atau kita mau berusaha dalam beternak atau bertani, tentu kita harus memiliki satu sikap atau spiritualitas yang benar ya. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita harus yakini bahwa semua itu adalah berkat Tuhan yang dititipkan, yang harus kita rawat, kita pelihara dengan tanggung jawab. Ya, tentu juga dengan tujuan atau target yang ingin kita capai. Ya, setiap kita melakukan sesuatu, kita harus memiliki satu tujuan atau target yang akan kita capai. Kehadiran PPMT juga saya merasakan bahwa sangat menjembatani ya kebutuhan peternak atau pengetahuan dasar atau keterampilan beternak babi yang benar. Saya bersyukur kami banyak belajar dari Prof. Beliau dengan telaten dan sabar juga memberikan input-input bagi kami. Dan ini tentu kami tidak simpan saja, tetapi kami selalu tularkan, terutama bagi alumni-alumni kami dalam kesiapannya menghadapi virus ASF. Saya bersyukur sekali ketika kami melakukan tata laksana yang benar, dan kami juga mengunjungi beberapa alumni yang melakukan apa yang seperti kami lakukan, saya pastikan di atas 90% semua alumni PPMT babinya tetap sehat, Prof. Ini yang saya sangat senang. Ya, karena memang tata laksana yang benar, biosecurity yang benar, dan kita juga memperhatikan aspek-aspek yang supaya virus itu tidak ada di dekat-dekat kandang kita ya. Dan memang di PPMT kami sendiri, di seputaran PPMT itu sekitar hampir 200-an babi yang mati mendadak ya karena virus ini. Ya, tapi puji Tuhan di PPMT dengan kami menerapkan tata laksana yang ketat, biosecurity yang ketat, itu bisa membuat virus itu juga tidak lewat ya, kami tidak kena sama sekali. Ya. Berikutnya juga dampak PPMT adalah kami menjadi tempat untuk kita belajar dan berlatih bersama ya dalam mengembangkan dan juga bermitra dalam peternakan. Ya, banyak sekali alumni-alumni yang setelah pulang dan mereka mengembangkan, mereka juga selalu bertanya, selalu konsultasi, selalu membangun hubungan bagaimana kita bisa dapat pakan yang baik, pakan yang murah. Dan itu juga
kami sendiri memang rela atau kami tidak merahasiakan apa yang kami sudah ajarkan, bahkan yang kami tahu, kami juga selalu memberikan pendampingan-pendampingan. Baik, yang keempat juga dengan kehadiran PPMT, tercapainya standar baku dalam usaha ternak babi, dan ini dapat memenuhi keinginan konsumen. Ya, sekarang kan kita kenal SNI, Bapak Ibu. Standar SNI ini satu standar yang diwajibkan untuk semua bentuk usaha, produksi itu harus memenuhi standar yang ditetapkan dengan regulasi-regulasi yang sangat ketat, terutama juga bagaimana kita melihat usaha kita dapat disukai oleh orang atau diminati oleh banyak orang. Ya, ini tentu akan membawa dampak bagi meningkatnya penjualan yang akan kita lakukan dari usaha kita. Dan yang terakhir, kehadiran PMT juga saya melihat dari beberapa alumni yang sudah berhasil dalam beternak babi, walaupun di masa krisis seperti ini, harganya tetap stabil, Bapak Ibu. Nah, ini aneh, karena permintaan babi yang sangat tinggi, dan dia tidak menurunkan harga dari harga normal. Padahal harga di pasaran sekitar 35.000, dia tetap menjual dengan harga 65.000. Nah, ini karena image atau brand yang sudah dia usung, yaitu babi organik yang manis, yang sehat, ini membuat babinya tetap digemari walaupun harganya tetap tinggi. Jadi ekonomi yang meningkat di masa-masa pandemi ini karena kita sudah membangun satu image yang baik dari usaha kita. Ya, mungkin ini tips terakhir saya. Memang usaha yang kita lakukan, tentu yang pertama kita punya target yang jelas, ya. Target kita menghasilkan babi yang dicapai dengan berat berapa, dengan kualitas apa yang kita mau. Nah, terus yang kita usung brandnya organik misalnya, dan kita memberikan pakan yang sesuai dengan apa dibutuhkan oleh babi. Nah, kalau ini kita sudah terapkan, saya pikir kita tidak perlu takut dengan kompetitor atau pesaing kita, karena dengan kita menerapkan tata laksana yang baik, otomatis babi kita punya tempat tersendiri di hati konsumen. Nah, ini kalau Bapak Ibu bisa terapkan, kami senang juga kita bisa berbagi atau sharing lewat WhatsApp, lewat Facebook, atau lewat apapun yang Bapak Ibu inginkan, kami bisa bantu untuk kita sama-sama berusaha beternak babi untuk kesejahteraan kita yang lebih baik. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, Pak Prof, Pak Hari, Pak Agus. Terima kasih untuk kesempatannya bagi saya. Tuhan berkati kita semua. Ya, terima kasih.